Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong di dunia ini diseret ke dalam dungeon tutorial, Sisu dari dimensi lain pun memanggil monster tutorial untuk melawan Kipong. Di sana Kipong menganggap bahwa perkataan Sisu dari dimensi lain itu hanyalah lelucon yang buruk. Namun Kipong dan Sisu dari dimensi lain terlihat percaya diri sembari mengatakan bahwa tempat ini merupakan titik awal sekaligus tujuan akhir Kipong. Maka dari itu dirinya mempersilahkan agar Kipong bergelut di dalam mimpi buruk tanpa akhirnya itu. Lalu Kipong dari dimensi lain menambahkan dengan mengatakan matilah seperti serangga. Bersamaan dengan hal itu monster tutorial pun meraung keras yang membuat Kipong dari dimensi lain terlihat sedikit gemetaran yang diterangkan oleh rekannya, yang meyakinkan bahwa monster itu pasti tak akan kalah. Kipong dari dimensi lain pun tersenyum dan setuju dengan pendapat Sisu dari dimensi lain itu. Kemudian setelah itu terlihat bahwa monster tutorial langsung menyerang Kipong, namun masih bisa dengan mudah dihindari oleh Kipong dengan lincahnya. Di tengah pertarungan sengit itu, Sisu dari dimensi lain pun berkata bahwa Kipong tak akan memiliki kesempatan untuk menang hanya dengan menghindar seperti itu. Sebab Kipong juga pasti sudah tahu jika monster itu tak akan kelelahan sama sekali, berapa kali pun Kipong menghindarinya seperti itu. Kipong yang mendengar hal itu pun berujar bahwa tentu saja dirinya tahu akan hal itu lebih dari siapapun. Dirinya sudah mencoba kabur selama beberapa hari, sembari berharap mungkin saja dia akan kelelahan. Dan dirinya juga mencoba menghindari cahaya penghancur itu sambil gemetaran ketakutan seharian. Tapi monster itu tak lelah juga, karena sedari awal tempat ini memang diatur seperti itu. Menanggapi hal itu, Sisu dari dimensi lain pun berteriak menyuruh Kipong untuk menerima nasibnya dengan tenang. Akan tetapi Kipong hanya menganggapnya sebagai lelucon. Bersamaan dengan hal itu, monster tutorial pun kembali menyerang Kipong menggunakan cahaya penghancur yang ditanggapi Kipong dengan bersiap menghalau serangan itu sembari berujar bahwa dirinya akan mengukir nasibnya sendiri. Lalu menghantamkan pukulannya hingga membuat monster itu pindah alam seketika, yang juga membuat Sisu dan Kipong dari dimensi lain terlihat terkejut karena Kipong berhasil membunuh monster itu. Sedangkan Kipong setelah menghabisi monster itu pun berjalan mendekat sembari bertanya apakah mereka tak bisa menghabisi monster itu. Kipong dari dimensi lain pun terkejut mendengar pertanyaan itu dan menanggapinya dengan berujar bahwa tak mungkin dirinya melakukan hal itu karena sejak awal monster itu sudah diatur untuk tak bisa dibunuh. Kipong pun kembali bertanya jika mereka tak bisa membunuh monster itu, bagaimana cara mereka bisa keluar dari tempat ini. Sisu dari dimensi lain pun menjelaskan bahwa mereka berdua menemukan sebuah jalan keluar dari sistem dan membuka backdoornya. Jangan bilang Kipong keluar dari sini setelah menghabisi monster itu. Sungguh tak masuk akal jika memang seperti itu. Sebenarnya siapakah Kipong itu? Namun Kipong menghiraukan pertanyaan Sisu itu dengan balik bertanya berapa tahunkah mereka terjebak di tempat ini. Kipong dari dimensi lain pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa mereka berada di tempat ini sangat lama. Dan Kipong tak akan bisa membayangkannya karena mereka berdua terjebak di sini hampir mendekati 1000 tahun. Kemudian setelah itu Kipong dari dimensi lain pun menerjang ke arah Kipong untuk menyerangnya, namun hanya dengan sekali pukul Kipong dari dimensi lain itu pun langsung pindah alam seketika. Sontak Sisu dari dimensi lain pun terlihat terkejut dan bergegas mendatangi Kipong dari dimensi lain yang saat ini sudah terkapar tak bergerak sama sekali. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi sistem pun muncul yang menginfokan bahwa tubuh player sedang diregenerasi. Dan benar saja, kini Kipong dari dimensi lain pun kembali dihidupkan oleh sistem.
Namun hal itu membuat Sisu dari dimensi lain pun khawatir. Sebab monster yang telah dikalahkan oleh Kipong itu pasti juga akan kembali bangkit. Tak lama setelah itu monster itu pun benar-benar hidup kembali dan langsung menyerang Kipong dari dimensi lain hingga membuatnya kembali pindah alam dan sistem kembali menghidupkannya lagi. Situasi itu pun terus berulang-ulang selama Kipong dari dimensi lain itu mencoba untuk menyerang monster itu. Terlihat juga Sisu dari dimensi lain membantu rekannya itu namun tak memberikan efek apapun kepada monster itu. Lalu Kipong yang melihat momen itu pun menyadari bahwa ternyata mereka hanyalah para cicunguk rendahan yang masih belum terbangun dari mimpinya. Akan tetapi tiba-tiba Sisu dari dimensi lain pun berteriak meminta tolong kepada Kipong untuk membantu mereka. Jika tidak, mereka pasti akan terjebak di tempat ini selamanya. Namun Kipong dengan santainya menjawab dengan berujar terserah. Sisu dari dimensi lain pun terlihat tambah kesal dan berteriak kepada rekannya untuk bertahan sedikit lagi karena dirinya akan menyiapkan backdoor-nya sekarang juga. Bersamaan dengan hal itu, Sisu dari dimensi lain itu pun menggunakan sihirnya untuk membuka backdoor yang dimaksud. Namun usaha itu digagalkan oleh monster tutorial yang menembakkan cahaya penghancur ke arah Sisu dari dimensi lain itu. Sisu dari dimensi lain itu pun terlihat putus asa dan kembali meminta Kipong dari dunia ini untuk membantu dirinya agar mereka bisa kabur dari tempat ini sesegera mungkin. Namun berbeda dengan sebelumnya, Kipong kali ini menghiraukan perkataan Sisu dari dimensi lain itu dengan bersiap memukulkan pukulannya ke arah dinding dari dungeon tutorial itu. Dan setelah itu memukulnya hingga membuat sebuah celah terbuka yang membuat Sisu dan Kipong dari dimensi lain terkejut melihat hal itu. Tak hanya itu saja, dari luar lubang yang dibuat oleh Kipong itu terlihat Sisu menyambutnya dan bertanya bagaimana hasil pertarungannya. Kipong menanggapi sembari keluar dari dungeon tutorial dengan mengatakan bahwa pertarungannya sama sekali tak seru. Sedangkan Sisu dan Kipong dari dimensi lain itu pun ikut bergegas menuju lubang yang dibuat oleh Kipong sembari dikejar oleh monster tutorial dengan harapan mereka bisa keluar dari tempat ini sebelum lubang itu tertutup. Namun sembari memicingkan matanya, Sisu dari dunia ini pun berujar bahwa mereka berdua seharusnya kembali ke tempat itu. Dan bersamaan dengan hal itu juga lubang itu pun tertutup sempurna yang meninggalkan Kipong dan Sisu dari dimensi lain dan kembali terjebak di dungeon tutorial itu. Kemudian setelah itu Sisu melaporkan kepada Kipong bahwa Kipong dan Sisu dari dimensi lain itu tak akan bisa keluar lagi karena dirinya sudah menutup dan memblokir pintunya. Akan tetapi Kipong tak menanggapi perkataan dari Sisu itu yang membuat Sisu pun khawatir lalu bertanya apakah Kipong baik-baik saja. Kipong pun menanggapinya sembari mengingat masa lalu yang pernah dirinya alami dan berkata bahwa dirinya hampir saja kehilangan kewarasannya dan ingin mengamuk. Tapi dirinya tak melakukannya, sebab dirinya memang pernah mengamuk dan menyimpan perasaan ingin membakar habis seluruh dunia. Sisu pun menenangkan Kipong dengan memeluknya dari belakang. Sedangkan di dalam dungeon tutorial tempat Kipong dan Sisu dari dimensi lain itu berada, terlihat bahwa mereka sangat terkejut karena sesaat setelah pintu itu tertutup, dirinya tak bisa mencari jalan keluar lagi. Dirinya juga tak tahu sihir apa yang digunakan oleh lawannya itu. Sontak hal itu membuat Kipong dari dimensi lain pun kesal dan marah-marah kepada rekannya itu. Sisu dari dimensi lain itu pun ikut marah menanggapi perkataan Kipong dari dimensi lain sembari berujar bahwa apakah dia menyalahkan dirinya saat ini dan mengatai Kipong dari dimensi lain itu sebagai orang yang tak tahu terima kasih. Dikarenakan hal itu Kipong dari dimensi lain pun akhirnya berniat memukul Sisu. Namun monster tutorial langsung menginjak tubuh Kipong dari dimensi lain yang masih bisa ditahannya. Setelah berhasil meloloskan diri dari monster itu, Kipong dari dimensi lain pun berteriak ke arah Sisu dari dimensi lain untuk membantunya sekarang juga. Mendengar hal itu, Sisu dari dimensi lain pun melemparkan Dark Spear ke arah Kipong dari dimensi lain bukan ke arah monster. Sontak serangan itu langsung membuat Kipong dari dimensi lain pun pindah alam dan langsung dihidupkan lagi oleh sistem itu.
Sedangkan Sisu dari dimensi lain setelah menyerang Kipong pun tertawa jahat sembari berujar bahwa lebih baik dia mati terus saja sendirian seperti itu. Dikarenakan hal itu, Kipong dari dimensi lain pun kesal dan berusaha menyerang Sisu dari dimensi lain, namun masih bisa dihindari. Yang setelah itu menggunakan sihir lantai miliknya untuk menghentikan pergerakan rekannya itu, yang langsung diserang oleh monster yang ada di belakangnya hingga membuatnya kembali pindah alam dan dihidupkan lagi oleh sistem. Kemudian Sisu dari dimensi lain pun melompat ke atas monster itu sembari berkata kepada Kipong dari dimensi lain bahwa walaupun dia bisa hidup kembali seperti itu, bukan berarti rasa sakitnya akan menghilang begitu saja. Maka dari itu dirinya meminta Kipong dari dimensi lain untuk terus seperti itu, sementara dirinya akan mencari jalan keluar selama proses itu terjadi. Sebab itu adalah kegunaan Kipong dari dimensi lain itu. Kemudian berpindah di luar angkasa tempat makhluk yang kabur saat bertarung melawan Kipong. Di sana dia menemukan sebuah kesempatan untuk menang melawan Kipong dengan mengamankan tubuh Kipong dari dimensi lain di dalam dungeon tutorial. Setelah itu melakukan transisi dimensi untuk menuju ke tempat itu. Sedangkan di dalam dungeon tutorial terlihat bahwa Kipong dari dimensi lain itu terlihat kelelahan dan tak sanggup melawan monster itu. Sedangkan Sisu dari dimensi lain menyemangatinya sembari sedang mencoba untuk menggunakan sihirnya untuk mencari sebuah celah agar mereka bisa kabur dari tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba terlihat sebuah retakan dimensi yang mengejutkannya. Sisu dari dimensi lain itu pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi di sini, padahal sebelumnya tak ada retakan itu sebelumnya. Tak sampai di situ saja, dari retakan itu pun muncul sesosok makhluk yang berkata bahwa tubuh yang berfungsi serupa telah terkonfirmasi dan penangkapan dimulai. Bersamaan dengan hal itu, makhluk itu pun langsung menyerang Sisu dan menyerapnya tanpa perlawanan yang berarti. Melihat hal itu, Kipong dari dimensi lain merasakan sebuah bahaya datang dari makhluk itu dan memutuskan untuk kabur sejauh mungkin. Karena sekelas Sisu dari dimensi lain saja bisa dengan mudah dikalahkan, apalagi dirinya. Makhluk itu pun bergerak mengejar Kipong dari dimensi lain, namun dihadang oleh monster tutorial yang tentu saja dengan mudah bisa dikalahkan oleh makhluk itu. Lalu menyerang Kipong dari dimensi lain dan menyerap tubuhnya seperti saat Sisu dari dimensi lain diserap. Diakibatkan hal itu, wujud makhluk itu pun berubah dan memiliki fungsi yang mirip dengan Kipong sejumlah 90% dan memiliki probabilitas kemenangan 70% saat pertarungan ulang akan dilakukan. Lalu setelah itu pergi dari ruangan itu menggunakan transisi dimensi menuju ke bumi. Kemudian berpindah tempat, tepatnya di kediaman Kipong. Saat ini mereka semua sedang berkumpul dan bertanya-tanya kemanakah Kipong menghilang, karena sampai saat ini kabarnya belum terdengar sama sekali. Mereka terlihat khawatir Kipong akan dalam bahaya saat melawan mereka yang kuat itu. Namun Kang Wi menenangkan mereka semua dengan berkata bahwa tentu saja Kipong akan menang karena tak ada yang bisa menandinginya. Pendapat Kang Wi itu pun disetujui oleh Tairim. Lalu Perdana Menteri mengusulkan untuk memindahkan Ibu Kipong ke tempat yang lebih aman untuk berjaga-jaga. Walaupun sepertinya dia tak akan kalah. Hal itu juga didukung oleh pemilik menara sihir yang setuju dengan pendapat Perdana Menteri. Akan tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah aura yang sedang mengawasi mereka. Di sana Kang Wi pun mengungkapkan bahwa hawa kehadiran ini bukanlah Kipong, melainkan bau monster yang sebelumnya sudah dikalahkan oleh Kipong. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba mereka semua dipindahkan ke dalam instant dungeon dari rumah Kipong. Sesaat setelah itu, makhluk yang saat ini wujudnya seperti manusia itu pun muncul di sana sembari berujar bahwa sebelum dirinya melawan tubuh asli Kipong, pengukuran data tubuh diperlukan. Dan tiba-tiba monster itu sudah ada di depan Tairim yang membuatnya pun terkejut dan berkata bahwa pertarungan dimulai. Kemudian tak lama setelah itu makhluk itu pun langsung memukul Tairim yang berusaha ditangkis oleh Tairim menggunakan pedangnya dan dibantu oleh barrier pemilik menara sihir.
Lalu makhluk itu berkata bahwa pengukuran kecepatan reaksi selesai dan Tairi menepaskan pedangnya ke arah makhluk itu yang masih bisa dihindari olehnya. Kemudian makhluk itu pun langsung berpindah ke belakang Perdana Menteri dan langsung menusuknya dari belakang. Setelah itu satu persatu mereka semua secara bergiliran melawan makhluk itu, namun makhluk itu sama sekali tak bergeming dan memanfaatkan situasi itu untuk menyempurnakan semua status yang dimilikinya untuk bertarung melawan Kibong nantinya. Benar saja, tak lama setelah itu Perdana Menteri Taerim dan yang lainnya pun akhirnya tumbang secara bersamaan dengan selesainya penyempurnaan status yang dimiliki. Setelah itu Instant Dungeon pun ditutup dan monster itu mengaktifkan proyeksi normalitas di dunia serta terbang ke atas udara. Kemudian mulai melacak pencapaian tujuan proyeknya. Bersamaan dengan hal itu cahaya merah pun keluar dari mata makhluk itu. Lalu setelah itu tiba-tiba Kibong datang dan memukul makhluk itu, namun dengan mudahnya bisa dihindari oleh makhluk itu. Di sana Kibong dan Sisu yang baru saja datang pun bertanya kepada makhluk itu apa alasannya melakukan semua ini. Dengan santainya makhluk itu berujar bahwa ini semua untuk normalisasi dunia. Sebab dunia ini sudah melupakan keseimbangan. Kibong dan Sisu telah membuat keributan serta kekacauan. Jadi dirinya lah solusi dunia untuk membasmi hal itu. Mendengar hal itu, Kibong pun terlihat sangat kesal karena semua keadaan yang ditimbulkan oleh makhluk itu dengan dalih demi para manusia sungguh tak masuk akal. Bersamaan dengan hal itu, Kibong pun mengaktifkan skill penguatan tubuh miliknya yang disambut oleh makhluk itu yang juga mengeluarkan aura mengerikan yang dirasakan oleh para warga yang ada di sekitar tempat itu. Kemudian makhluk itu beralasan bahwa itu tak penting karena yang paling penting adalah dunia di mana semua berada di tempat yang seharusnya. Dunia disiplin yang sempurna di mana tak ada malapetaka dan konflik. Mendengar hal itu, Sisu pun menjelaskan kepada Kibong bahwa dunia disiplin yang makhluk itu katakan adalah dunia di mana semua monster dan manusia menghilang. Mendengar penjelasan itu, Kibong pun berujar bahwa makhluk itu sudah tak waras sama sekali. Lalu makhluk itu menanggapi dengan berujar bahwa menurut pandangan mereka sebagai manusia mungkin akan terlihat seperti itu. Dan itulah alasan dirinya ada. Sisu pun kesal dan memaki makhluk itu dengan berujar agar makhluk itu segera musnah saja. Sebab jika makhluk sepertinya tak ada, dunia ini tak akan ada masalah. Makhluk itu pun menanggapi dengan berkata bahwa seharusnya Sisu tak menghapus ingatan orang-orang seperti sebelumnya, tapi langsung memusnahkan dunia ini saja. Sisu pun kembali tak bisa menahan amarahnya lalu berteriak karena dia sudah bicara ngelantur seperti itu. Dan dia akan segera dihajar habis-habisan oleh Kibong lagi. Makhluk itu pun kembali menanggapi dengan berujar bahwa percakapan mereka kali ini menjadi semakin tak berarti. Jadi dirinya akan mengaktifkan proyek normalisasi. Bersamaan dengan hal itu, sebuah serangan dari bola berwarna merah gelap diarahkan oleh makhluk itu kepada Kibong yang membuat Sisu berteriak memperingatkan Kibong. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.